Welcome. Di video ke-10, hari ini gue mau ngebahas pertandingan semalam, babak knockout antara Belanda melawan USA dan Argentina melawan Australia. Gue mulai dari Belanda melawan USA dulu ya. Belanda menang 3-1, gol dari Depay, Daley Blind, dan Dumfries. Murni Van Gaal menurunkan komposisi atau formasi yang sama ya, dengan pertandingan sebelumnya melawan Qatar. Tiga di belakang ada Nathan Ake, Virgil van Dijk dan Timber. Empat midfieldernya ada Daley Blind, lalu ada Martin de Roon, De Jong sama Dumfries. Nomor 10-nya ada Klaassen, di belakang dua striker Depay sama Gakpo. Untuk di babak pertama, itu USA nyerang terus ya, terutama di menit 10 menit pertama lah. Terbukti ini ada clear cut chances yang menurut gue dari Pulisic di menit kedua kalau gue nggak salah. Itu udah one on one sama Noppert, tapi somehow bisa digagalkan. Ini salah satu kendalanya USA ya kalau menurut gue, finishing yang kurang efektif. Sehingga Belanda bisa mencuri gol di menit 10. Padahal USA lagi nyerang terus nih. Murni karena USA ini terlalu meninggalkan banyak space ya di belakang ya. Karena fullbacks-nya USA, Serginho Dest sama satu lagi gue lupa siapa sebelah kiri. Let me check namanya Robinson. Itu murni mereka sangat-sangat aktif menyerang, jadi meninggalkan banyak banget space di belakang. Dan Weston McKennie ini menurut gue rajin nyerang doang, tapi defense-nya kurang ya. Jadi di gol pertama itu Dumfries dengan leluasa bisa memberikan assist ke Depay ya, umpan cutback. Dan di kotak penalti pun terlalu banyak space juga gitu yang ditinggalkan sama pemain USA. Yang tadi gue bilang nih, murni Weston McKennie ya sangat-sangat tidak helpful dalam membantu defense ya. Gol pertama di menit 10, sisanya menurut gue apa ya, dari kedua tim nih USA-nya nggak efektif dalam membangun serangan, Belandanya pun juga lebih cenderung defense lah. Jadi Belanda nih di babak pertama lebih ke ngincer fast break ya, ngincer counter, bermain aman di belakang, sehingga USA benar-benar kesulitan gitu untuk nembus pertahanannya sepertiganya Belanda gitu. Terlepas defender-defender Belanda bermain bagus ya di belakang itu. Ada Van Dijk, Nathan Ake sama Jurien Timber. Jadi praktis USA nggak dapat banyak peluang, begitupun juga Belanda. Tapi perlu gue akui Belanda ini efektivitasnya tinggi banget ya. I mean sekalinya mereka dapat peluang mereka bisa mengkonversi itu menjadi gol gitu. Dan gol kedua itu sebelum halftime ya, Daley Blind lagi-lagi umpan dari Dumfries sebelah kanan dengan leluasa, lagi-lagi cutback ke lini kedua ya lah kalau kita bisa bilang. Daley Blind dengan leluasa lagi-lagi space yang ditinggalkan sama pemain-pemain USA di kotak penalti. Kalau di gol kedua sih menurut gua murni ini kesalahannya Sergio Dest ya. Yang dimana nggak bisa nutup pergerakannya Daley Blind maupun memblokir tendangannya yang di umpan sama Dumfries gitu. Jadi secara defense maupun offense ini USA memang nggak layak lolos ya, kalau menurut gue. Masuk babak kedua, masuk Cop Miners gantiin Martin Drun dan Bergwijn gantiin Davy Klaassen. Murni di sini menurut gue ini kepintaran Van Gaal ya. Uh, Dia nggak peduli timnya nggak harus bermain atraktif, tapi lebih efektif lah. Jadi ngincer counter, fast break, ya terbukti di babak kedua ini Van Gaal
mempunyai 3 penyerang yang punya speed semuanya ya. Cody Gakpo, Depay sama Bergwijn gitu. Tapi somehow USA bisa curi gol satu nih. Gol yang menurut gua hoki banget ya, asli. Itu menurut, menurut gua juga strikernya USA, Haji Wright kalau gua nggak salah. Nggak akan nyangka juga tuh bola bisa masuk. Bener-bener ke flick, bolanya ngelambung dan ngelewatin oper. Cuman perlu digarisbawahi di sini Memphis Depay melakukan 2 kesalahan ya. Sampai ujung-ujungnya satu kesalahan dia berujung gol untuk USA. Dalam ya murni babak kedua USA sedikit lebih ngepres lah kalau menurut gue. Sedikit lebih maju ke depan, ngepresnya jauh lebih rapih sehingga Depay ini melakukan kesalahan yang tadi gue bilang. Dan perlu gue akui Dumfries ini bermain bagus banget ya. Tapi terlepas dia bermain bagus, murni karena USA terlalu meninggalkan banyak space di belakang. Jadi Dumfries dengan leluasa melakukan pergerakan ataupun melancarkan assist lah. Memberi assist ke rekan-rekannya ke tengah. Dan setelah gol itu, let me see, golnya itu di menit 76. Setelah gol menit 76, akhirnya Belanda mencetak gol ketiga, Dumfries, umpan dari Daley Blind. Nah, ini juga sempat gue highlight ya di pertandingan pertama mereka melawan Senegal, yang dimana Daley Blind gak terlalu rajin gitu ya untuk membantu serangan. Di game kali ini, Daley Blind sangat-sangat eksplosif ya. Maksud gue, rajin membantu serangan ke depan gitu. Yang dimana dua-dua wingernya dari Belanda ini sangat aktif gitu ya, dari maupun sisi kiri maupun sisi kanan gitu. Jadi serangannya itu lebih variatif dan membuat USA ini ya lebih ke eksploitasi dalam hal space-nya mereka gitu, terutama di belakang. Good job Netherlands, bermain yang menurut gue sangat efektif. Yang tadi gue bilang, Dumfries golin di menit 80-an, umpan dari Daley Blind, umpan diagonal, dan selesai pertandingan, game over. Next, kita ke pertandingan Argentina melawan Australia. Ini murni menurut gue pertandingan yang ngantuk banget terutama di babak pertama ya. Murni Australia dapat 0 shot, sama sekali nggak bisa menciptakan peluang gitu. Dan Argentina pun juga hampir sama ya. Mereka memang Messi golnya itu di babak pertama gitu. Jadi tapi secara statistik golnya di babak pertama ya, itu murni Argentina cuma dapat 2 shot dengan satu shot on target. Ya, satu on shot targetnya itu Messi gitu. Perlu gue akui untuk di pertandingan kali ini Argentina mainnya jauh lebih jelek lah dibanding pertandingan sebelumnya uh, melawan Polandia. Di mana Argentina melawan Polandia itu menurut gue serangannya sangat-sangat fluid. Mungkin efek dari Di Maria ini nggak main ya sepanjang pertandingan. Kalau nggak salah cedera. Jadi yang dipasang ini Papu Gomez. Dan untuk formasi sendiri sih kalau menurut gue hampir sama ya, 4-3-3. Di mana 4 belakang itu ada Akunya. Di tengahnya ada Otamendi sama Romero. Di kanannya ada Molina. Di midfielder praktis sama ya, ada Enzo Fernandez, McAllister sama Rodrigo de Paul. Dan untuk depannya ada Messi, Julian Alvarez. Nah, Di Maria nih yang nggak ada, diganti Papu Gomez. Gue sempat bahas juga ya, gue sempat mention di pertandingan Polandia melawan Argentina itu fullbacksnya itu sangat-sangat
aktif dalam hal menyerang ya. Padahal untuk gue di babak pertama itu murni pertandingan Argentina melawan Australia ini sama nih. Sama pertandingan Argentina melawan Poland di mana Australia ini benar-benar rapat dan cenderung low defensive lah. Low defensive line. Which is hampir sama kan sama Poland. Tapi ini yang nggak bisa dieksploitasi sama Argentina. Dimana kalau misalnya lo tim lawan ini defense-nya rapet, yang pasti ini ada space di belakangnya defense kan. Tapi ini nggak bisa dieksploitasi gitu sama Argentina. Yang nggak bisa dimanfaatkan lah. Jadi di babak kedua pun eh, si Lisandro Martinez ini masuk ya, menggantikan Papu Gomez. Jadi mereka bermain 5-3-2 lah kalau bisa kita bilang. Eh, Justru permainannya Argentina ini yang tadinya ball possession jadi lebih menunggu lah karena praktis Australia ini ngepres ya sampai 4-5 pemain di menit-menit awal pertandingan babak kedua gitu. Tapi secara garis besar hampir sama nih. Argentina pun juga di awal-awal babak kedua nggak bisa create banyak peluang juga gitu. Jadi benar-benar pertandingan kemarin tuh ngantuk banget ya. Sampai akhirnya gol kedua yang dimana kesalahan besar kiper Australia ya. Jadi ya menurut gua seharusnya yang tidak dilakukan oleh seorang kiper ya kayak kemarin tuh. Lu udah tau di press malah lu ngedribbling bolanya bukan ngebuang gitu. Jadi dan Australia dapat gol itu di menit, let me check ya. Sebentar ini. Gol Australia itu ya di menit 77 setelah Argentina cetak gol kedua. Ya golnya ini cukup hoki lah. Shooting dari lini kedua di flag kena Enzo Fernandez. Awalnya gue pikir ini golnya akan menjadi miliknya Australia, tapi ternyata di sini on goal Enzo Fernandez. Ya secara conclusion sih Argentina nggak bermain bagus seperti kemarin di pertandingan lawan Polandia ya, seperti gue bilang tadi. Dan Sebastian Scaloni ini sempat masukin Lautaro Martinez dan Lautaro Martinez ini bermain sangat-sangat asli, jelek banget ya kalau menurut gue. Berapa kali big chance yang nggak bisa dikonversi gol sama Lautaro Martinez. Ya man of the match ini kali ini Messi ya. Tapi Messi memang bermain cukup oke, tapi nggak sebagus itu kalau menurut gue. Tapi who else gitu kan? Oke, jadi conclusionnya Belanda sama Argentina lolos ke per-8 dan mereka dua tim itu akan ketemu ya. Nah ini seru nih. Van Hal sama Scaloni ketemu Argentina sama Belanda. Kita lihat akan terjadi apa. Ini seru banget kalau menurut gue. Uh, Malam ini akan ada Prancis ya main. Prancis melawan Polandia kalau nggak salah gue lupa. Dan gue akan lihat lagi pertandingan mana yang seru untuk gue bahas. Oke, itu dulu. I'll see you in the next video. Thanks.